Ibu bapa mau tahu kalau ibu bapa mau lahir sebagai orang Melayu? Ibu bapa mau tahu kalau ibu bapa ini lahir sebagai orang Jawa? Ibu bapa tahu ibu bapa lahir sebagai orang Sulawesi seperti saya, orang Manado. Konon Manado itu 99,9% melaksanakan praktik kebaktian ibadah agama mereka sesuai dengan agama dan bahasa yang dibawa oleh para sendi orang Belanda, Holland Spreken. Bisakah kita tahu kita akan Islam? Ini dia. Tahukah kita akan beragama Islam? Secara antropologi budaya di Indonesia, kampung saya itu beda dengan orang Batak. Batak Nasution ada yang Kristen, ada yang Islam. Ada Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Saya Manado, Waloni. Fam, marga saya Waloni. Sulit orang Manado masuk Islam. Rocky Gerung sampai sekarang nggak dikasih petunjuk. Sama-sama kita satu kampung dari Manado. Bukan persoalan dia bodoh atau dia pintar, walau dalam konsepnya orang yang masuk Islam itu mengedepankan ilmu akal, kemampuan secara apa ini? Lupa saya. Penilaian dalam sebuah filsafat itu ekseleji, etika, logika, estetik. Penilaian itu yang menjadi penting untuk mengukur benarnya sebuah agama. Estetik adalah sifat dan karakter, etika, logika, estetik, indah dan tidaknya sesuatu yang kita lihat secara estetika. Nah, ini yang disebut dengan tiga hal yang penting secara aksiologi: etika, logika, estetika. Logikanya yang mana? Logika orang beragama. Logika orang beragama bukan brain to brain, bukan otak ke otak, mood to mood, mulut ke mulut, bukan. Logika orang beragama adalah kitab suci. Kitab suci inilah yang memungkinkan kita paham betul dari mana nabi-nabi itu datang. Indonesia sekarang ini tambah kacau. Bukan kuatnya orang kafir. Indonesia ini persentase orang kafir itu cuma 1 atau 2% saja. Mayoritas kita adalah Muslim. Dari pemimpin kita Joko Widodo itu di sana Islam. Saya berdakwah sampai ke lipat kain, sampai ke sungai-sungai yang jalannya minta ampun beratnya, sampai menyeberang pakai pulau di Koto Lama atau di mana itu. Saya pernah bermalam satu malam di rumahnya kepala desa, ceramah sampai ke Boda Lama. Berat sekali. Dari perangkat desa, lurah, sampai ke RT RW-nya Islam. Jadi tidak mungkin orang kafir itu mampu mengalahkan Islam. Bahkan dalam rentang sejarah, dalam hamparan sejarah, orang kafir itu nggak pernah menang melawan Islam. Lagi, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, melawan orang mukmin. Maksud saya begitu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, sampai juga hari ini, nggak pernah kafir menang melawan Islam. Kalah. Baik dalam pertarungan perang fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kalah kafir. Nah, bagaimana supaya kafir ini menang? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tatabiya millatahu la tazidana asadana syadawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku wala tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu la taqul
illa nasra zalika bi anna minhum bisina wa rabbana wa annahum la yastakhbirun wa iza sami'u ma unsila ila rasuli tara ayunahu tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Jadi yang paling keras kata Allah, permusuhannya dengan orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan musyrik. Siapa Yahudi itu? Yahudi itu adalah Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat. Ini pelajaran kita di Indonesia, kitab orang Yahudi Taurat. Salah. Kitab orang Kristen Injil juga salah. Ini Taurat, ini Injil. Taurat tidak pernah terbentuk dalam susunan manuskrip. Jadi jangan Anda, ibu bapak, melihat bahwa Taurat itu kitab, mengidentikan kitab dengan kertas begini. Allahu Akbar ya Karim. Salah. Taurat itu dalam bentuk dua loh batu yang diberikan Allah kepada Bani Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan yang sangat menyakitkan 4.000 tahun di tanah Mesir dalam cengkraman kekuasaan Fir'aun. Dari dalam tekanan hidup, Yahudi dibebaskan oleh Allah dari kepemimpinan Musa alaihissalam dengan memberikan peringatan atas perintah Taurat yang berisikan dua loh batu, 5 and 5 commandments to the Israel. 5 dan 5 perintah bagi Israel yang dipegang Musa dalam dua loh batu yang kembar yang disempurnakan dalam makna teologisnya di Ten Commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Adakah itu kitab sekarang? Kitab Taurat bisa dibuktikan. Adakah profesor Kristen dan profesor Islam bisa buktikan Taurat itu dalam bentuk manuskrip? Taurat itu cuma 10 perintah bagi Bani Israel. Nah ini nih ada bajingan tua yang sekarang ribut ini. Orang kalau sudah tua, sudah mau mati, lebih baik banyak sholawat. Amin ya robbal. Ini golongan-golongan munafik dalam Islam. Ini yang memperkuat barisan daripada orang kafir. Sementara ustaz-ustaz kita pada tiarap. Takut sama Jokowi, takut sama presiden, takut sama rezim, takut dihukum, takut masuk penjara, dan takut mati. Seorang sufi bilang begini, kalau ada 1000 pejuang, saya ada di dalamnya. Kalau tinggal 100, saya juga ada di dalam. Kalau tinggal 10, saya juga ada di dalam. Andai tinggal 1, saya orangnya. Allahu Akbar. Kok jadi penakut kita ini? Jadi penakut, pengecut. Generasi Indonesia hari ini menyisahkan para pengecut. Jangan bermain di belakang layar. Cleansing sand itu cara Yahudi. Kita orang Islam bermain terbuka. Mayoritas bangsa kita ini adalah ngapain mau takut? Paling ditangkap, dipenjarakan, bebas, tangkap, bebas. Kalaupun saatnya mati, wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang lebih tahu. Bukan di tangan kekuasaan. Kita punya hak demokrasi. Negara ini sudah jadi milik orang-orang tertentu. Nah, sementara kita tiarap, pengecut. Makanya saya ketawa, saya keluar penjara kemarin. Ustadz Yahya itu jadi berubah. Saya ini tahu persis bagaimana permainan ular di dunia ini. Kristen punya satu teknik, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini adalah filosofis yang dibangun Kristen dalam kitab mereka, New Testament, Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalah.
Saya tahu persis. Saya masuk penjara, oh banyak sekali yang fitnah. Ustaz saya jadi lemah. Kawan, saya bekas ular. Buktinya terbukti sekarang, antum pada tiarap. Ini lagi perang, antum tiarap. Allah. Dunia ini akan tertib, iwamud dunya bi adil umar. Adilnya pemerintah. Bagaimana pemerintah mau adil kalau ulama tidak di depan? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama cuma tiarap, takut. Makanya ini bajingan tua yang suka dipanggil Syekh Panji Gumilang kok nggak ditangkap-tangkap? Kita cuma mengatakan hanya karena dendam politik orang kafir dan munafik, semua kita para ustadz masuk penjara. Makanya di dalam penjara saya tolak semua pengacara. Bahkan polisi Mabes Polri memberikan pengacara catur bakti, saya tolak. Egy Sujana sampai datang ke rumah. Saya heran kenapa Ustaz tolak. Antum tahu kan? Sejak saya masuk Islam 2008 saya berdakwah. Saya bilang apa? Seluruh masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia tahu di YouTube. Saya bilang, saya masuk Islam bukan Yahya, saya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Saya Umar, saya bilang. Kapan pernah Umar menyerah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau Islam ini benar, jangan ngumpet. Biar aku paling depan, Rasul belakang.